Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar kelas 5. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan silahkan absen dengan cara tulis nama dan asal sekolah kalian di kolom komentar. Terlebih dahulu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan materi Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama atau disebut dengan Asmaul Husna. Artinya nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini hanya dibatasi 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Perhatikan uraian berikut ini. 1. Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju ke kebahagiaan abadi. Anak-anakku yang soleh dan solihah, bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, serta patuh dan hormat kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayy. Al-Hayy yang maha hidup. Mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tertabrak, tenggelam, dan sebagainya. Oleh karena itu, hidup dan mati adalah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah, Ya Allah, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan.
Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Al-Qayyum adalah nama yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Artinya, Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun atau berdiri sendiri. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Jika Allah bersekutu, maka menunjukkan Allah itu lemah. Karena tiap-tiap yang bersekutu itu adalah makhluk. Maha suci Allah dari sifat kekurangan. Hal itu berbeda dengan manusia yang membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia perlu berkumpul dan bermasyarakat dengan semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dulu, ada pepatah yang mengatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan sendiri pakaian untuk sekolah, dan mengambil sarapan sendiri. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Yang keempat, Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Perhatikan Al-Quran surah Al-Ikhlas berikut ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Yang Maha Tunggal atau Esa yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun, dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah sendiri. Kemudian berdoa, Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tiada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta. Jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna telah selesai. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami materi tersebut
dan dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Saatnya kita mengerjakan tugas. Untuk tugasnya, hanya ada 3 soal. Di situ tertera perintah untuk mengisi kolom dengan setuju ditandai dengan huruf S, tidak setuju ditandai dengan TS, dan tidak tahu ditandai dengan TT. Jika kalian setuju dengan poin nomor 1, 2, dan 3, kalian checklist di kolom S. Kalian jika tidak setuju, kalian checklist di kolom TS. Dan jika kalian tidak tahu, kalian checklist di kolom TT, tidak tahu. Dan berikan alasannya. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.